Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cinta di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini di Rabu tanggal 28 September 2022, firman Tuhan yang saya ambil di dalam Roma 12 ayat 19. Demikian firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Demikian juga di Roma 15 ayat yang ke-6. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Dan di Roma 16 ayat yang ke-20, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Dan di 1 Korintus 7 ayat 19, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting, yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian saya cinta dalam nama Tuhan Yesus, ayat di Roma 12 ayat 19 itu saya pasang di status Facebook saya, Bapak Ibu. Ya, kemudian di Roma 15 ayat 6 itu saya kirim di WhatsApp tiap anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, khususnya pada pagi hari ini kurang lebih 100 anak Tuhan, Bapak Ibu, di Roma 15 ayat 6. Ya, begitu bunyinya, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian di firman Tuhan di Roma 16 ayat 20 itu saya kirim di Messenger, Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu lebih banyak lagi Bapak Ibu, itu sekitar 400 atau 500 orang, ya, kirim dari pagi sampai malam. Itu semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Ya Bapak Ibu Saudara, dan saya pasang di status WhatsApp saya di 1 Korintus 7 ayat 19. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting, yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Ya, Ibu saudara-saudara sekalian, hari ini juga saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, di Rabu tanggal 28 September 2022, ya, saya bangga, ya, Tuhan Yesus sudah damai di hati, ya. Jadi saya hari ini sudah baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu sudah selesai, ya, pada hari ini. Puji Tuhan, semua berjalan lancar, ya. Jadi hari ini saya berbagi firman Tuhan di 4 ayat, ya Bapak Ibu saudara-saudara, di Roma 12 ayat 11, ya. Jadi di situ soal pembalasan, ya. Jadi kalau masalah menuntut pembalasan itu haknya Tuhan, ya, bukan hak kita, ya Bapak Ibu saudara-saudara, ya. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan, ya. Itu di Roma 12 ayat 19. Itu saudara-saudara sekalian, ya. Jadi kita harus berbuat baik, ya. Jadi kalau ada orang yang tidak suka kita, ya, iri apa sebagainya, itu biarin aja Bapak Saudara. Nanti yang membalasnya adalah Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan ini, ya, di Roma 12 ayat 19. Bapak Ibu boleh melihat kembali lagi, ya Bapak Ibu. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, pada pagi hari ini. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengikuti apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Karena rencana Tuhan belum tentu rencana kita, ya. Ya, apa yang Tuhan mau kita tidak mau,
dan apa yang kita mau Tuhan tidak mau ya. Jadi kita harus ikuti Tuhan Yesus Kristus ya, karena rencananya indah pada waktunya ya Bapak Saudara. Di Yeremia 29 ayat 11 ya, rencana Tuhan itu sungguh indah pada waktunya Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Kemudian di Roma 15 ayat 6 ya, saya kirim di WhatsApp tiap anak Tuhan ya Bapak Ibu. Dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita harus bersatu ya, dimanapun kita berada, kita satu suara ya, memuji dan menyembah nama Tuhan ya, melalui doa-doa ya. Firman Tuhan yang berkati kita semua pada pagi hari ini ya. Jadi kita ini satu suara ya, satu iman di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi kita jangan tergeser dengan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dalam segala hal ya, dan bersyukur itu juga di Efesus 5:20 ya, aku bersyukur kepada Tuhan Yesus dalam segala hal ya, susah menderita ya, kaya miskin, itu kita harus bersyukur. Terutama nafas kesehatan kita ini Tuhan kasih secara cuma-cuma. Jadi kita jangan mengabaikan itu. Tuhan pakai mulut kita untuk memuliakan Tuhan ya. Tuhan pakai pikiran kita untuk ya, untuk baca Alkitab ya. Tuhan kasih kita tangan juga untuk buka itu Alkitab, baca ya di ayat pasal. Tuhan juga kasih kita mata untuk melihat ya, melihat yang baik ya, menolong orang-orang ya, yang mungkin sedang berkekurangan dan sebagainya. Kita itu ya, karena kita melihat itu ya, berbahagialah orang yang melihat itu ya Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya cinta dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian juga di ayat Mesegar ya Bapak Ibu Saudara, Roma 16 ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Tuhan Yesus kita menyertai kamu ya. Jadi iblis itu udah dihancurkan pada waktu Yesus mati di bukit Golgota ya, tidak berdaya lagi, dihancur itu. Allah menghancurkan kuasa iblis itu ya, roh-roh jahat itu. Jadi sudah jelas ayat ini ya. Jadi satu suara memuliakan Allah Bapa Tuhan. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu ya. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu ya. Jadi iblis itu sudah hancur ya, kuasanya tidak ada lagi, tidak ada kuasa itu ya, sudah dihancurkan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu ya, pada waktu Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi kuasanya tidak ada sampai selama-lamanya Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya cinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi kita harus bangga, kita harus punya Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Kemudian di ayat status ya WhatsApp 1 Korintus 7 ayat 11, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting, yang penting ialah mentaati hukum Taurat ya. Jadi yang penting kita taati hukum Taurat ya, dimanapun kita berada, taati firman Tuhan. Jadi firman Tuhan bicara tentang kasih, kita ikuti aja ya. Firman Tuhan mencontohkan ya, misalnya menjadi pelaku firman di 1 Korintus Yakobus 1 ayat 22, jadilah pelaku firman, kalau tidak engkau menipu dirimu sendiri. Jadi kita harus menjadi pelaku firman ya. Jadi baca firman kita harus praktek. Banyak orang baca firman cuma diam-diam aja itu ya, dia tidak mau melakukan itu. Jadi tidak ada kekuasaan di sana. Jadi kalau kita baca firman kita harus lakukan ya. Ada kuasa di firman Tuhan itu ya. Firman, pujian, doa itu kuasanya sama Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Jadi kalau ada orang mendengarkan firman Tuhan, imannya timbul, kuat itu. Baca Alkitab itu imannya kuat itu. Kalau jarang baca Alkitab, imannya itu hilang, lemah ya Bapak Ibu. Jadi saya hari ini ya, di tanggal 28 September 2022 ya, tepatnya hari Rabu, saya sudah selesai baca Alkitab. Kejadian sampai wahyu ya, itu saya sungguh bangga ya Bapak. Ya besok lagi mulai dari kejadian lagi Bapak ya, yaitu besok hari Kamis tanggal 29 September 2022 itu saya baca awal lagi dari kejadian lagi Bapak Saudara ya, sampai wahyu itu ya. Jadi
Aku dan Bapa adalah satu, ya. Yohanes 10 ayat 30. Jadi aku dan Tuhan adalah satu. Jadi rohku sudah terikat dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ya, ada hubungan intim, ya. Kayak suami istri itu loh. Ya. Jadi ada hubungan dengan Tuhan, hubungan intim, ya. Jadi kita mengerti suara-suara Tuhan, ya. Apa yang Tuhan mau itu dia bicara lewat hati dan perasaan, lewat Roh Kudus, ya. Jadi kita mengerti, ya, tentang suara Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini kiranya memberkati kita semua, ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus Kristus, berkat akan datang dengan sendirinya, ya. Asal kita sungguh-sungguh, ya, buang jauhi kejahatan. Di Amsal 1 ayat 7 itu, ya, Amsal 1 ayat 7, jauhi kejahatan. Jadi kalau kita menjauhi kejahatan itu satu kekuatan itu, Bapak Ibu. Jadi kalau kita jauhi kejahatan, kalah itu iblis itu. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang saya cintai adalah Kristus. Kiranya renungan pagi ini memberkati kita semua dimanapun kita berada, ya Bapak Ibu. Jadi saya disuruh Tuhan ini untuk bikin channel YouTube ini, Bapak Ibu, khususnya renungan pada pagi hari ini. Ini saya disuruh Tuhan ini, ya, berkhotbah untuk merenungkan titik firman Tuhan, ya, supaya kita yang mendengarkan itu, kita pikiran kita itu dibersihkan, ya. Jadi Mazmur 19 ayat 105, ya, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanmu, ya. Jadi firman itu sangat penting sekali, Bapak. Tiap hari itu harus baca, ya. Jadi firman itu tidak sia-sia, itu makanan sehari-hari, makanan rohani, ya. Itu juga di Matius 4 ayat 4, ya. Ya, makananku ialah firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita setiap hari misalnya makan nasi, ya, 2 kali atau 3 kali, ya, firman juga kita harus makan itu. Lebih banyak lagi itu makanan jasmani itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Bacalah kitab itu, harus sungguh-sungguh itu, ya, harus tekun. Kalau tidak tekun itu, wah, itu susah itu, lemah imannya itu, ya, goyang, ya, dapat masalah, kalah sudah itu, ya, dapat masalah sedikit kalah karena tidak ada sandaran oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.